Halo saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di dalam program 100 Hari Berdoa. Dan hari ini kita masuk ke dalam minggu ke-9 dalam 100 Hari Berdoa, yaitu 22 sampai 28 Mei 2020. Saudara-saudaraku, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami ketika kami akan berdoa bersama dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa akan menjawab setiap permohonan doa kami. Biarlah kuasa Tuhan saja yang akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini, tanggal 22 Mei 2020, berjudul Waktu untuk Menyelidiki Hati oleh Mark Finley. Firman Tuhan katakan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa kembali. Mari kita coba renungkan dan tanyakan dalam hati kita. Di manakah hatimu pada hari ini? Pernahkah Anda mengalami karunia pertobatan yang indah? Jika demikian, apakah hidupmu berbeda dari sebelum pertobatan itu terjadi? Pernahkah Anda datang untuk mengalami rahmat Tuhan dalam cara yang baru? Pernahkah Anda mencoba untuk membagikan rahmat-Nya itu kepada orang lain? Sebagai tantangan kita, saudara, sebagai umat Tuhan berkata, mintalah kepada Tuhan untuk menyingkapkan hal-hal di dalam hidup Anda yang mungkin telah dirampas waktu Anda, perhatian Anda, atau mengalihkan kasih Anda dari Yesus. Sementara Anda merenungkan Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dan 1 Yohanes 1 ayat 9, berdoalah dan minta Tuhan untuk menyingkapkan setiap celah rohani yang ada di dalam hidup Anda. Berdoalah agar Ia akan menyingkirkan semua celah rohani dan mintalah suatu kepenuhan Roh Kudus yang lebih mendalam. Saudara-saudaraku, Roh Nubuatan berkata di dalam Steps to Christ, Kebahagiaan Sejati, halaman 23 sampai 25. Pertobatan mencakup penyesalan akan dosa dan berbalik daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita sadar betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita meninggalkan dosa-dosa itu dari dalam hati, tidak akan ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Banyak orang gagal memahami makna sesungguhnya dari pertobatan. Banyak orang bersedih karena mereka telah berdosa dan bahkan melakukan perubahan secara lahiriah karena mereka takut bahwa kesalahan mereka akan membawa penderitaan terhadap mereka. Ini bukanlah pertobatan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Seperti kasus Esau, Bileam, Yudas Iskariot, dan bahkan Firaun. Sebaliknya, Daud melihat betapa dahsyatnya pelanggarannya, dia melihat kekotoran jiwanya, dia membenci dosanya, dia bukan hanya berdoa untuk pengampunan dosanya, tetapi juga untuk kemurnian hati. Saudara-saudaraku, hari ini menjadi fokus doa kita adalah kita dengar dulu kabar baik, bagaimana kabar baik yang ada pada hari ini. Seorang bernama Jinia Y. Saya memuji Tuhan karena pelayanan melalui media, khotbah-khotbah dan kesaksian-kesaksian yang kami dapat saksikan melalui daring atau online, menolong saya untuk menghadapi rasa sakit yang saya alami selama masa isolasi ini. Ada seorang juga bernama Yvonne L. Dia berkata, saya menerima sebuah panggilan
melalui pekerjaan saya untuk mendampingi seseorang yang belum pernah saya jumpai sebelumnya. Saya berdoa tentang hal ini dan pergi untuk bertemu dengan orang lain. Lewat percakapan, saya mengetahui bahwa orang ini pernah menjadi pemimpin di gereja Advent, namun telah meninggalkan gereja. Saya sempat berdoa dengannya, dan ia mengakui bahwa ia merasakan Roh Kudus memanggilnya kembali. Saya memuji Tuhan yang tidak hanya menyediakan kesempatan-kesempatan untuk bersaksi, tetapi juga membantu kita untuk dapat menjawab kebutuhan orang lain. Mari kita berdoa, permohonan doa kita saudara-saudara, mari kita perhatikan. Berdoalah untuk wilayah-wilayah di mana COVID-19 kelihatannya bermunculan kembali, seperti di Wuhan, Cina, dan kota-kota dan wilayah-wilayah lainnya di Cina. Berdoa juga untuk guru-guru Advent yang bekerja di sekolah-sekolah milik pemerintahan di Thailand. Ada kemungkinan besar bahwa setelah sekolah-sekolah dimulai kembali, maka pemerintah akan melaksanakan kelas-kelas pada hari Sabtu untuk mengejar ketinggalan waktu pelajaran. Berdoalah, meminta kekuatan iman untuk guru-guru dan agar mereka dapat berdiri teguh seperti halnya 3 sahabat Daniel yang tetap berdiri teguh. Kita juga berdoa untuk kelompok-kelompok kecil, gereja-gereja di luar ruangan, dan kebaktian kebangunan rohani yang berlangsung di seluruh Papua Nugini akibat penutupan gedung-gedung gereja. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk pembukaan pusat pelayanan gereja Masih Advent ke-7 Omega di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat, yang melayani populasi kota yang tidak memiliki tempat tinggal untuk beradaptasi dengan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19. Mari saudara-saudaraku, kita semua yang menyaksikan akan program ini dan mengikutinya, kita berdoa. Mari kita memiliki waktu bagaimana Tuhan akan menyelidiki hati kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Selidikilah hati kami. Di saat kami sedang menaruh hidup kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan di saat kami akan berdoa bersama, biarlah ketulusan kemurnian hati itu akan menjadi bagian kami semua. Dan Kau boleh menjawab segala permohonan yang dari hati kami ya Tuhan. Biarlah jadilah kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara, dan saya berharap kita bertemu kembali dalam program 100 hari berdoa selanjutnya. Tuhan memberkati.